Saya sangat senang sekali malam hari ini bisa bersama-sama saudara. Terima kasih untuk satu kehormatan yang diberikan oleh Bapak Kepala Saudara, Bapak Pendeta Dapat Lauli STH MTHC gitu ya. Saya lihat di Facebook bilang sempro ya, artinya sudah dekat-dekat lah. Dan memang itu satu kebutuhan hari ini, karena bukan soal gelar, tetapi kita membutuhkan peningkatan kualitas pelayanan kita, apalagi hari-hari ini begitu luar biasa kompleks kebutuhan anak-anak Tuhan. Haleluya. Saya kagum dengan gedung gereja ini juga ya, saudara. Ini baru pertama kali saya ketika gedung ini sudah berada seperti ini. Kemarin baru di belakang ya. Dan ini satu hal yang luar biasa. Saya selalu terkesan dengan Binjai, wilayah Langkat Hulu Binjai gitu ya. Di mana Bapak ini juga sebagai ketua wilayah, ada juga pengurus wilayah di sini dan yang lain-lainnya, rekan-rekan saya hamba Tuhan yang sewilayah di tempat ini. Karena kami membuat pelatihan yang namanya M3, menjadi murid melayani ya, SPK ya bahasa lamanya. Dan begitu banyak wilayah yang terlibat, saudaraku. Wilayah inilah yang begitu cepat menangkap esensi, nangkap berkat dari M3 itu sendiri, sehingga di sini terus jalan, ya, terus berkembang, tidak berhenti, tetapi terus regenerasi dan sampai kepada gembala-gembala sidang melakukannya, dari itu satu hal yang luar biasa. Sampai hari ini masih tetap berjalan. Saya dengar juga teman-teman yang lain juga dari gereja denominasi berbeda, kita dipersatukan dalam Tuhan, amin. Tapi juga faktor-faktor hubungan yang seperti ini memang dibutuhkan, saudara. Jadi saya sangat kagum juga bahwa gembala di tempat ini dalam membangun hubungan dia jauh lebih baik dari saya, saudara, ya. Dan itu ternyata punya karunia sendiri gitu ya. Tema hari ini adalah harvest time. Artinya apa? Masa penuaian. Bilang sama-sama dulu, masa penuaian. Kita baca dulu ayatnya yang di depan sama-sama, 2, 3. Tetapi yang berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Amin, saudaraku. Ini adalah perkataan Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 4. Satu kisah yang luar biasa terjadi di sana. Ketika tengah hari Yesus pergi ke sumur Yakub, sumur yang sudah lama di daerah Samaria. Lalu saudaraku, ketika Yesus duduk di situ, seorang perempuan datang menimba air di tengah. Ketika orang lain sudah nggak datang lagi, di panas-panas terik matahari itu dia datang. Lalu Yesus berbicara dengan dia. Kita tahu siapa perempuan itu. Dia adalah seorang wanita yang tidak berani mengambil air ketika orang banyak. Dan ketika orang sudah gak ada, dia baru datang.
Yesus tahu siapa dia, walaupun tidak diberitahu sebelumnya. Wanita itu dan rasa terbuka ke Yesus berkata, aku tahu juga bahwa laki-laki yang bersama dengan engkau itu bukanlah suamimu. Seperti tembak 12 pas. Dan perempuan itu merasa bahwa ini bukan manusia biasa. Diakah Kristus itu? Ketika dia tahu kebenaran itu, dia memberitahukannya saudaraku kepada orang-orang banyak, kepada orang sekampungnya, bahwa ada orang yang datang yang memberitahukan siapa dirinya tanpa memberitahu sebelumnya. Nah, pada saat itulah Yesus, saudaraku, berkata kepada murid-muridnya juga bahwa itu adalah bagian dari penuaian. Dan Yesus berkata, ini bagian B-nya ya, tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Seringkali mungkin pada waktu itu pandangan kita hanya terfokus dengan hal-hal tertentu saja ya, hal-hal yang materialistis, hal-hal yang bersifat uang, hal-hal yang bersifat kebutuhan-kebutuhan jasmani. Ketika kita melayani, harusnya fokus kita kepada jiwa. Amin, saudaraku. Haleluya. Harusnya kepada jiwa-jiwa. Tapi bisa bergeser nggak, saudara? Bisa. Ketika kita lihat seorang hamba Tuhan, katakanlah seperti sekarang ya, mungkin orang nggak tahu kalau Pak Lauli ini memulai pelayanan itu bagaimana gitu ya, tapi begitu dia sekarang enak juga jadi pendeta ya, gereja besar, megah, jemaat nampil, lalu itu Tuhannya berapa itu ya, langsung itu saudara, begitu hitungannya di atas kertas, dia tidak tahu bagaimana ketika memulai pelayanan itu dari 0,0 gitu, lalu orang mulai mau melayani karena apa? Faktor-faktor jasmani. Tapi seolah-olah Yesus kembalikan lagi bahwa fokus kita adalah jiwa. Makanya pandanglah sekeliling. Seringkali kita sibuk dengan apa? Menghitung harta orang lain. Kadang-kadang jadi pendeta ini bisa jadi salah juga, saudara ya. Yang dihitung apanya? Mobilnya. Yang dihitung apanya? Kehebatannya. Mantap nih, hebat. Hebatnya yang dihitung. Bukannya fokus kepada siapa? Jiwa-jiwa. Harusnya ketika kita mau melayani Tuhan, fokus kita tetaplah jiwa-jiwa. Yang setuju katakan amin. Sekalipun nanti Anda diangkat tinggi, memiliki materi yang cukup, Anda diberkati jasmanimu, mungkin gelarmu pun bertambah-tambah, tetapi sama-sama kan tetaplah fokusnya apa? Jiwa-jiwa. Amin, saudaraku. Ketika kita lihat jiwa, harusnya apa? Hati kita apa? Terenyuh. Kalau kita lihat jiwa, maka di hati kita, apakah orang ini sudah selamat? Kan kira-kira gitu. Nah, karena itu saudaraku, dalam hal menuai,
Yang pertama, kamu hanya menuai apa yang kamu tabur. Itu yang pertama. Kamu hanya menuai apa yang kamu apa? Tabur. Banyak orang yang ingin hanya menuai saja. Ini juga hanya berbicara jiwa-jiwa, tapi juga berkat-berkat. Tapi saya mau sampaikan, kita hanya menuai apa yang apa? Kita tahu. Karena itulah di dalam Galatia pasal yang ke-6 apa dikatakan? Ayat 7, janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Katakan amin. Menuai, menabur. Hamba-hamba Tuhan yang dipikirkan jangan hanya khotbah dia di gereja besar gitu. Jemaat-jemaat jangan hanya pikir berkat aja. Tuhan, kenapa engkau tidak berkati aku? Orang lain sudah beli TV, sudah beli sepeda motor, sudah beli mobil lagi, aku kok belum, Tuhan. Sibuk hanya menghitung apa? Berkat-berkat tetangga. Lupa dia bahwa dia perlu apa? Nabur dulu, katakan amin. Nabur, nabur, nabur. Yang kedua, penuaian itu membutuhkan kesabaran dan keuletan. Harus ada kesabaran, katakan amin. Ada nggak satu pohon atau pohon jeruk gitu ditanam langsung kayak dia apa itu langsung keluar buah langsung gitu buahnya, oh haleluya puji Tuhan, langsung panen. Ada nggak? Itu dalam cerita ada, tapi kenyataannya tidak ada. Ketika kita menabur, kita menunggunya, merawatnya, menunggu sampai pada waktunya. Kayak jemaat latih dirimu terus untuk belajar memberi. Haleluya. Memberi, katakan amin. Satu gereja ada pendeta yang takut sekali kalau bicara soal uang, saudara. Kalau ngobrol kami, ini pendeta, Pak Pendeta, sampai anakku pun bilang, katanya anak pendeta, Pak, janganlah bicara uang Pak di gereja ini. Saya berkata kepada jemaat, kalau saya tidak bicara tentang uang kepada saudara, pertama saya yang rugi. Gue bilang gitu. Apa tak rugi? Kenapa saya bilang gitu? Uang saya di dompet saudara semua. Bagaimana saya kalau saudara nggak punya uang? Ya saya juga jadi miskin lah, gue bilang gitu. Amin jemaat. Amin. Uang gembala ada di kantongmu, katakan amin. Kalau tidak, gembala ini akan pergi kerja, membuka usaha, tapi dia tidak akan mendoakan jemaat lagi dan berkata, gak memberi pun kalian, aku tidak perlu, katanya gitu. Mau itu gembala sama saudara? Aku butuh kalian semua, uangku banyak, katanya. Mau? Gembala ngomong gitu? Gak mau kan? Kalian kurang bisa banyak kerja sekarang. Bisa aja. Banyak itu pendeta seperti itu, dia kerja banyak uangnya, lalu dia khotbah dari mimbar. Kalian semua, aku
membutuhkan uang kalian. Kalau tidak suka, keluar dari sini. Ini namanya ngeri benar, saudara. Sengaja kami tidak bekerja lagi. Kami hanya kerja kami berdoa, duduk di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan berkati jemaatmu itu, berkati usahanya, berkati anak-anaknya, berkati apa yang dikerjakannya berhasil dalam nama Yesus. Tiap hari didoakan. Dan ketika jemaat mulai diberkati, artinya gembala siap menuai. Yang setuju jemaat katakan amin. Saya katakan kepada jemaat, oh saudara repot dalam hal memberi. Seringkali kan, mari kita memberi. Ada jemaat saya satu orang, cuma rada bangga ibu begini, saudara. Sampai ada yang bilang, Pak Gembala, kita usir aja itu, katanya. Kita pecat aja itu. Sampai hari ini masih jemaat. Istrinya baik sekali, anak-anaknya bagus sekali. Nah, hanya suaminya yang seperti itu. Pernah dia berdiri, saudara. Apa itu pendeta? Uang aja, katanya. Saya suruh orang lain yang khotbah. Lalu dua, Pak pendeta, jangan hanya uang aja, katanya. Untuk Pak Pendeta itu apa? Lemah lembut dan murah hati, gak mau tersinggung, saudara. Saya katakan apa? Gak susah, saudara, ngomong. Alkitab berkata memberi dengan kemampuan. Amin. Jangan memberi di luar apa? Kalau memberi di luar kemampuan itu yang sakit. Berapa kemampuanmu? Ya kasih. Haleluya. Kok susah-susah? Gak perlu sakit hati, gak perlu bersungut-sungut. Orang kita berkata menurut apa? Kemampuan. Kemampuanmu 5.000 ya gak apa-apa. Tuhan tahu memang masih 5.000. Mau kasih 10.000 ya ini Tuhan, aku masih 10.000. Tuhan, aku masih udah bisa 50.000. Dan kalau kau bisa pun memberi 100.000, gak perlu sombong. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya katakan memberi menurut pimpinan Roh Kudus. Apa maksudnya menurut pimpinan Roh Kudus? Satu kali gini, kita mau memberi, ayo mari kita buka hati kita berdoa. Makanya perlu berdoa dulu. Haleluya, haleluya. Kami memberi kepada kerajaan Tuhan dalam nama Yesus. Tiba-tiba Roh Kudus berbisik, kasih 500.000, kata Roh Kudus. Lalu kita bilang, Tuhan, cuma itu sudah saya taruh dompet yang dalam-dalamnya itu tuh persediaan besok untuk anak saya, kata seorang ibu. Tapi Roh Kudus bilang, bukan kasih. Kalau yang seperti itu artinya Roh Kudus sedang berbicara, jangan menolaknya. Haleluya. Karena ketika saudara menolak, berarti berkat Tuhan yang harusnya saudara dapat. Yang kita berkata 30, 60, 100 kali lipat ganda, berlipat-lipat akan berhenti. Karena saudara lebih sayang 500.000 daripada berkat luar biasa. Tapi kalau saudara berkata, Tuhan, aku memberi karena suaramu, haleluya, dalam nama Yesus. Tahu-tahu ongkos pulang pun udah terancam. Biasanya seperti itu diberkati luar biasa. Amin. Mau seperti itu? Haleluya. Makanya gak susah kalau kita mau memberi, saudara. Santai aja. Kalau memang gak ada gerakan Roh Kudus, beri menurut yang biasa, ya. Oh segini ya, harinya tuh
hanya kasih 10.000 nggak apa-apa. Hari ini aku memang sudah siapkan 50.000, nggak apa-apa. Tapi kalau Roh Kudus berkata kasih 1 juta, lalu kita bilang dari mana Tuhan? Lalu kita bilang kita lawan, kasih kata Tuhan lagi, jangan tolak lagi. Haleluya. Akan terjadi apa? Mujizat luar biasa. Beri tepuk tangan dulu. Haleluya. Tapi ada juga ketika ada suara seperti itu, suara setan keluar dalam nama Yesus. Kita teging suara itu, padahal suara itu untuk memberkati kita. Ada seorang yang seperti itu, kasih, dia kasih saudaraku. Tiba-tiba ada orang mengantar di berkat melimpah yang tidak disangka-sangka. Karena ini tadi pimpinan Roh Kudus. Membutuhkan kesabaran dan keuletan dalam pelayanan pun, saudaraku. Kita sekarang harus ulet, jangan kalah dengan orang-orang dunia. Katakan amin. Jangan kalah. Ada yang berkata hamba Tuhan full time, padahal full tidur. Apa melayani katanya full time, hanya makan dari bendang Tuhan, tapi tidur aja kerja. Seorang ibu satu kali dia cerita sama saya, ini orang Tionghoa, udah lama ini. Karena istri saya orang Tionghoa, saya banyak bergaul dengan orang Tionghoa. Boksu, katanya. Apa saya bilang gitu. Dia telah boksu. Aku datang ke rumah pendeta itu. Aku sudah bawa berkat. Ku ketuk rumahnya. Boksu, buka pintu. Gak dibuka-buka. Padahal aku tahu dia di dalam rumah ketiduran. Tahu saya pulang, kecewa saya katanya. Bayangkan, katanya full time. Pak Gembala ini dia belajar lagi, sudah di masa tua ya. Saya juga sama. Saya sudah beranak pianak, belajar lagi. Kadang-kadang sampai otak ini harus apa? Dilatih lagi ya, saudaraku. Mengapa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas diri kita? Haleluya. Supaya dia tidak kalah dengan orang dunia itu. Saya selalu dengan jemaat yang bekerja luar biasa. Kadang-kadang saya malu melihat jemaat yang saya layani. Jam 4 dia sudah bangun. Dia panggil anak-anaknya berdoa. Baru sesudah itu dia pergi ke pajak. Karena dia jualan, saudara, jualan buah. Pantas ini berkati Tuhan. Baru-baru ini dia bilang, Pak Gembala, datanglah ke rumah. Ada apa Pak? Kita mau berdoa. Berdoa buat apa? Sudah ada kendaraan kita yang baru, katanya. Innova yang baru. Haleluya. Biar gembalanya nggak punya Innova, mendoakan jemaat punya Innova juga. Haleluya. Karena biasanya gembala punya karunia memakai. Gitu sampai saya di situ, anaknya bilang, Om Gembala, pakailah mobil kami itu, katanya. Di hadapan bapaknya sama mamanya. Saya bilang, kalau Om mau memakai, biar lecet-lecet dikit dulu, biar agak kotor-kotor dikit dulu ya, jangan sekarang, saya bilang gitu. Saya lihat keuletan jemaat ini luar biasa.
Ini salah satu jemaat yang setia, juga banyak memberi, melayani lagi. Oh, suami istri melayani, anak-anaknya juga melayani. Haleluya, haleluya. Pasti di sini juga banyak seperti itu. Amin. Saya kedua juga di depan itu yang melayani semua. Dan ingat ketika engkau melakukan itu, engkau tinggal menunggu waktu menuai. Oh sapun Tuhan, menuailah, menuailah. Menuai itu datang sendiri. Karena itu janganlah Alkitab berkata, jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi apa? Lemah. Katakan amin. Haleluya. Yang terakhir, penuaian itu dimulai dari keintiman. Bilang dulu, dimulai dari keintiman. Sama seperti suami istri. Mana mungkin dia punya anak kalau suami istri tidak hubungan intim? Maaf ya, gak mungkin punya anak, saudaraku. Mau anak apa? Jadi saya mau sampaikan kepada kita, penuaian jiwa-jiwa dimulai dari keintiman kita kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, di dalam Filipi 3 ayat 10 dikatakan begini, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kata mengenal Dia di sini dalam bahasa Yunani epiginosko. Epiginosko artinya mengenal, tidak sekedar mengenal, tapi sampai intim, seperti suami mengenal istrinya. Itu yang dimaksud oleh Paulus di sini, kata mengenal. Bisa kita bayangkan ya, ini yang udah orang tua, ngertilah yang namanya suami istri mengenal istrinya tanpa sehelai benang pun. Ketika terjadi hubungan, maka itu akan menimbulkan, mengakibatkan satu benih dan buah. Bagaimana kita bisa menuai jiwa-jiwa hanya oleh satu keinginan saja? Tidak mungkin. Harus ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Haleluya. Ketika Tuhan ditinggikan, maka Dia akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Dia. Amin.